Hello guys, hello brothers and sisters. Good evening. Hello. Good evening. Evening. Good evening all. Alright, so you can turn on the microphone guys. Boleh dinyalakan suaranya ya. How are you guys? I'm fine, kok. I feel Fine ya good. Bro Isan? I'm fine. Very good. Ya, how about Good. others? Gimana teman-teman yang lain ya? Sis Aida, Sis Putri, Sis Nia ya, Sis Tasya, Sis Desi, and everybody. I hope you are in the good condition. And let's continue the lesson guys ya. Kita akan melanjutkan materi kita teman-teman. Today is 8 meeting ya. Pertemuan ke-8 ya hari ini teman-teman ya. Bener ya 8 ya guys? Yes or no? Yes. Yes, okay. Time flies so fast everybody. Time flies so fast ya. Kayaknya baru kemarin nih kita masuk ke materi perkenalan. Kita sekarang sudah ada di pertemuan ke-8. That's it. Nah, nanti kalau teman-teman pokoknya ikut kelas terus, enjoy ya, menikmati, tiba-tiba kita sudah ada di pertemuan terakhir. Jadi ya saya sarankan ya buat teman-teman selalu ikut kelas dan kalau bisa download video rekaman biar bisa diputar sewaktu-waktu. Oke, untuk hari ini kita nggak ada breakout room ya guys. Hari ini kita full di sini 1 jam ya. Kita akan belajar sama-sama tentang articles. Oh iya Koko, tapi saya baru 2 kali karena sibuk lembur. Oh, I see, I see. Oke, oke. Oke, Sis Yarlin ya. Sis or bro ya, sis sorry. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekali lagi karena ada kesibukan ataupun sesuatu yang harus dilakukan, tidak bisa ikut kelas, saya sarankan untuk download video rekaman ya. Jadi teman-teman bisa putar sewaktu-waktu. That's it, oke. Okay. Am I late? No, no Sis Mutia, you're not ya. Me that late. Saya tadi yang terlambat ya, 2 menitan. So sorry guys, tapi waktu teman-teman tetap 1 jam bahkan lebih ya. Okay, so today guys, untuk hari ini kita akan belajar tentang artikel. So are you ready? Sudah siap ya? Are you ready guys? Ready. Let's go. Oke, articles ya. Kalau teman-teman dengar kata articles pasti langsung kebayang bacaan. Bener nggak guys? Artikel. Tuh. Yes or no? Correct. Yes. Yes. Oke, good. Articles itu memang bisa diartikan bacaan ya guys. Tapi bisa juga diartikan kata sandang. Nah, jadi di bahasa Inggris itu kadang ada satu kata yang maknanya lebih dari satu. Contohnya kayak close. Close itu artinya apa, guys? Dekat. Dekat. Tutup. Nah, bisa dekat dengan dan juga menutup. Kan Dekat. gitu ya. Book. Artinya book itu apa, guys? Buku. Buku. Bisa juga Buku. memesan. Memesan bisa nggak? Iya. Booking. Nah, bisa juga. Booking kan. Nah, itu. Jadi kadang ada kata yang maknanya lebih dari satu. Begitu juga dengan artikel ya. Artikel itu bisa bacaan, bisa kata sandang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang artikel kata sandang ya. Di mana artikel kata sandang itu ada 3 ya. Ada ada en, ada the. Ada apa aja guys? Boleh dibaca sama-sama? En, dan the. Oke. Oke, boleh the, boleh the. Nanti kita bacanya ada the, ada the gitu. Nah, itu gimana caranya? Nanti kita pelajari sama-sama. Kadang kita pakai kadang kita pakai en, kadang pakai the, kadang nggak pakai ketiganya. Nah, kita akan pelajari secara detail. Oke, pay attention. Let's go guys. Silakan diperhatikan dan kalau ada pertanyaan nanti boleh ditaruh di kotak pesan secara langsung ataupun nanti ditunggu ya di sesi diskusi. Pasti saya buka question and answer itu pasti guys ya. Oke, ini adalah penggunaan artikel ya. Artikel atau kita sebut kata sandang tadi teman-teman. Kata sandang. Sebelum saya jelaskan apa yang ada di slide ini, saya harus kasih tahu teman-teman dulu ya. Apa sih arti dari apa arti dari en, apa arti dari the. Saya teruskan di atas sini ya. Jadi atau en, nah, atau en itu artinya sama ya, yaitu untuk sesuatu yang tunggal satu gitu. Berarti kalau benda ya sebuah gitu ya artinya. Kalau hewan ya seekor. Kalau orang ya seorang gitu. Seorang. Jadi intinya guys, atau en
itu untuk kata benda tunggal. Kata benda tunggal. That's it. Kapan kita pakai kapan kita pakai en? Itu digunakan untuk sebuah kata benda yang berawalan huruf konsonan selain a, i, u, e, o. Jadi contohnya nih ada a book, sebuah buku. Book itu kan awalannya huruf konsonan ya, huruf B kan. Jadi kita pakai gitu. Artinya adalah sebuah buku. Oke. Sedangkan en guys tadi ya, en itu juga artinya bisa sebuah, seekor, atau seorang. Nah, kita ambil contoh benda aja juga ya. Misalnya en, oh ya, en untuk penggunaannya adalah kata benda yang berawalan huruf vokal ya, a, i, u, e, o gitu. Contohnya ada an umbrella gitu misalnya. Umbrella itu payung ya. Sebuah payung gitu. An umbrella. Nah, karena di sini kata bendanya berawalan huruf vokal a, i, u, e, o, kita pakai an gitu ya. Jadi seperti itu ya guys. Intinya atau an untuk sesuatu yang tunggal. Dan digunakan untuk kata benda yang berawalan huruf konsonan, sedangkan en untuk kata benda yang berawalan huruf vokal a, i, u, e, o. Oke, kemudian the itu artinya apa ya? The itu artinya banyak guys ya. Bisa ini, bisa itu, bisa tersebut, atau bisa akhirannya. Gitu ya. Dan ini bisa untuk kata benda tunggal maupun jamak. Bisa kata bendanya itu satu ataupun lebih dari satu. Nanti kalau lebih dari satu tinggal ditambah S aja gitu ya, menandakan lebih dari satu. Contohnya ya, ada kata the book. Nah, the tadi bisa berarti ini kan, berarti kalau the book ya buku ini gitu. Atau buku itu gitu. Buku tersebut, bukunya, itu artinya seperti itu guys. Oke, berarti di sini bukunya satu dan jelas gitu ya. Buku ini, oh yang ini nih. Buku itu, oh yang itu. Buku tersebut, oh yang itu tuh. Gitu. Bukunya, jadi jelas gitu. Kalau tadi kan a book tadi sebuah buku gitu. Buku yang mana? Nah, jadi masih belum jelas. Oke, gitu ya. Jadi the itu artinya ini, itu, tersebut, ataunya. Dan kalaupun lebih dari satu ya, kalau jamak, tinggal ditambah S aja. Jadi misalnya the books. Berarti artinya buku-buku ini, buku-buku itu, buku-buku tersebut, atau buku-bukunya. Jadi lebih dari satu. Itu ya guys, an, dan juga the. Artinya seperti itu. Sekarang kita ke penggunaannya. Look at this. Penggunaan dari artikel an, dan juga the. Kata sandang atau artikel dan an dipakai untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Jumlahnya satu ya guys. Jadi ada sebuah kata benda tapi belum jelas gitu. Itu kita pakai atau an. Ya contohnya tadi kayak a book, sebuah buku. Buku yang mana? Nah, belum jelas ya. An umbrella, sebuah payung. Payung yang mana? Nah, itu pakai atau an ya. Sesuatu yang tunggal tapi belum diketahui atau belum ditentukan. Sedangkan the itu digunakan untuk menyatakan kata benda yang benar-benar telah diketahui dan telah ditentukan.
berarti kata benda tersebut sudah jelas. Contohnya tadi the book, buku ini. Nah, yang ini nih, gitu. Berarti kan jelas ya. Buku itu, oh yang itu tuh jelas gitu. Buku tersebut, bukunya jelas guys, sudah diketahui. Nah, itu pakai the. Gitu ya. Dan nanti guys, jika lebih dari satu, ini catatannya ya, jika noun-nya atau kata bendanya itu plural, jamak ya, lebih dari satu, tambahkan S di akhir kata. Tinggal ditambahkan S aja. Kayak tadi in the book, jadi in the books gitu. Itu kan lebih dari satu. Oke. Dan lebih jelasnya gini guys ya. Contoh nih ya, contoh. Ada si A sama si B itu lagi ngobrol tentang sebuah buku gitu ya. Si A sama si B lagi ngobrol tentang sebuah buku. Misal nih, si A paham ya buku apa yang diobrolin. Tapi si B belum paham. Itu nggak boleh pakai the. Oke? Nggak bisa gitu. Tapi kalau dua-duanya sama-sama paham, boleh mereka pakai the. Jadi, kenapa sih kok nggak bisa pakai the ketika salah satunya atau dua-duanya nggak paham? Karena bayangkan ya, ketika si A bilang, the book, buku ini, tapi si B nggak paham ya, buku yang mana. Nah, kan jadi bingung gitu ya, buku ini, gitu. Tapi buku yang mana gitu guys. Nah, jadi harus dua-duanya paham gitu ya, baru mereka boleh pakai the. Oke? Lebih detail lagi ada di contoh ini. Coba ya, setelah ini kita bahas, kita bedah sama-sama sampai teman-teman paham pokoknya ya. Ada Rudy sama Emily ya di dialog ini. Hi Emily, where do you work? Hello Rudy, I work at a restaurant. Do you like working there? No, I don't. The restaurant doesn't pay very well, but I need to make good money. You need a better job. Coba guys ya, kita artikan sama-sama, kita pahami sama-sama ya. Hi Emily, where do you work? Artinya apa guys? Hai Emily, di mana kamu bekerja? Mana kamu bekerja? Good. Hi Emily, halo Emily. Where do you work? Di mana kamu Bekerja. Bekerja. Di sini ketika si Rudy nanya ya, di mana kamu bekerja? Berarti Rudy itu sudah tahu atau belum tahu guys? Belum tahu. Belum tahu. Berarti nanti Emily gak boleh jawab pakai the ya. Karena lawan bicaranya belum tahu ya. Kita lihat jawaban dari si Emily. Hello Rudy, I work at a restaurant. Apa guys artinya? Halo Rudy, Halo saya Rudy, bekerja di aku sebuah bekerja restoran. di restoran. Sebuah, ada kata sebuah restoran ya. Halo Rudy, aku bekerja di sebuah restoran. Nah, di sini nggak pakai the ya si Emily. Masih pakai gitu. Aku bekerja di sebuah restoran. Jadi dikenalkan dulu. Karena kalau si Emily ini pakai the, artinya apa guys? I work at the restaurant. Aku bekerja di Di sebuah restoran. Kalau misal saya ganti the restaurant gitu. It means si Rudy udah tahu. Nah, coba Restoran diartikan. itu. The tadi artinya apa sih guys? The itu? Ini Di restoran. Aku kerja di restoran itu gitu ya. Nah, jadi kalau si Emily misalnya jawabnya pakai the ya. Halo Rudy, aku bekerja di restoran tersebut misalnya. Rudy bingung nggak guys, restoran yang mana nih? Gitu. Iya. Bingung Paham, kan? paham. Nah, jadi nggak boleh pakai the ya, karena lawan bicaranya belum tahu. Jadi dikenalkan dulu, yaitu I work at a restaurant. Aku bekerja di sebuah restoran. Nah, berarti sampai di kalimat ini, si Rudy paham belum guys? Bahwa Emily itu kerja di mana? Iya, sudah paham. Sudah paham. Yang dimaksud paham itu bukan paham alamatnya di mana itu bukan ya guys. Tapi konsepnya ya. Nah, konteksnya lagi ngomongin apa gitu. Berarti di sini si Rudy sudah tahu.
Oke, kita lihat respon dari Rudy ya. Oh, dia nanya lagi ternyata ya. Do you like working there? Artinya apa, guys? Apakah kamu menyukai apakah kamu menyukai pekerjaan itu? Working, bekerja, Working, di sana. bekerja. Apakah kamu suka melakukan pekerjaan di sana? Iya, apakah kamu suka bekerja di sana? Si Mm-mm. Rudy bilang di sana itu berarti dia tahu belum, guys? Di mana sih yang dimaksud? Belum. Udah, Tahu. Sudah Udah tahu tahu. dong. Di Udah. mana, guys? Di Di sebuah restoran. 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 Kan sudah dikasih tahu ya tadi ya? Sudah tahu. Nah, sudah tahu. Berarti sampai di kalimat tanya ini, Rudy sudah tahu, Emily apalagi ya? Orang Emily yang kerja di situ ya kan? Ketika dua-duanya sudah tahu, baru mereka pakai the. Kita lihat jawabannya ya. No, I don't. Tidak, aku tidak suka. The restaurant doesn't pay very well, but I need to make good money. Coba diartikan, guys. Restoran itu tidak Tidak. membayar Tidak membayarku. Aku Tidak tidak membayar suka. Tidak membayar tapi dengan baik gitu ya. dengan baik, tapi Tapi aku butuh, saya butuh uang uang yang itu. bagus. ya uang yang Uang bagus tuh mestinya butuh uang gaji banyak yang gitu. ya. Tapi saya membutuhkan uang yang Gaji yang banyak. bagus. Kenapa enggak get money? Nah, jadi the restaurant, restoran ini bisa juga restoran itu, restoran tersebut atau restorannya tidak menggajiku dengan baik. Baik. Tapi aku Iya. butuh uang. aku butuh uangnya. Nah, jadi ketika si Emily bilang restorannya, Emily paham nggak guys restoran yang mana? Paham. Paham. Dia yang kerja di situ kan. Lawan bicaranya paham nggak guys? Paham. Paham, soalnya udah dikasih tahu kan. Iya. Nah, baru mereka pakai the. Understand guys? Yes. Right. Oke. Karena si Emily nggak nyaman ya kerja di situ, Rudy ngasih respon, ngasih saran. You need a better job. Diartikan guys gimana? butuh pekerjaan yang lebih Kamu baik. membutuhkan Kamu job yang yang lebih baik. lebih baik. Kamu butuh pekerjaan yang job yang bagus. Oke, jangan dilewatkan ya. Itu ada artinya. Sebuah Kamu membutuhkan Sebuah sebuah pekerjaan yang lebih baik. pekerjaan yang lebih baik. Kamu membutuhkan sebuah better job, pekerjaan yang lebih baik. pekerjaan Lebih baik. Kenapa ya guys? Kok pakai ya? Kok bukan pakai the? Karena belakangnya berkonsonan. Oke, ada jawaban lain? Pekerjaannya belum diketahui. Pekerjaannya belum diketahui, guys. Kamu butuh sebuah pekerjaan yang lebih baik. Pekerjaan. Ya benar sih. Ya, pekerjaan apa ya? Ya belum tahu kan? Gak tahu. Nah, that's it. Jadi nggak bisa nih pakai the gitu ya. Karena kalau pakai the, kamu membutuhkan pekerjaan yang lebih baik ini. Apa nih? Pekerjaan apa? Karena nggak jelas gitu ya. Jadi nggak bisa guys, pakai dulu. Jadi kesimpulannya ya, artikel the digunakan setelah sama-sama mengetahui konteks noun-nya, yaitu restoran tadi. Jika salah satu aja yang tahu, atau dua-duanya nggak tahu, nggak bisa pakai the. Tapi kalau dua-duanya sudah sama-sama paham, boleh pakai the. Any question guys? Ada pertanyaan? Silakan, sedikit-sedikit dulu aja ya. Come on. Langsung boleh dinyalakan suaranya. Apa pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Aku mau nanya Deko. Silakan bro. Untuk penggunaan apa maksudnya n itu kenapa bisa contohnya kan di a book berarti nggak bisa digunakan di umbrella gitu? No. Sebaliknya? Nggak bisa bro. Book ya kalau umbrella kan awalnya huruf vokal jadi n. Oh, berarti n itu untuk huruf vokal aja. Iya, an umbrella untuk yang Okay. soundnya vokal. Oke, I understand. Yes, that's it. Thank you, Koko bro. You're welcome. Bro siapa tadi? Bro Marwan. Oke. Alright, the next one, Bro Yuzaki ya, after Bro Marwan, silakan Bro Yuzaki. Halo, Bro Koko. Halo. Ya, Bro. Kalau misalkan apa yang udah diketahui misalkan si buku gitu udah diketahui judulnya tapi
tidak ada fisiknya itu menggunakan an atau Ini lagi ngobrol dua orang gitu ya, Iya. bro. Iya. Si A sudah tahu. Jadi si dua-duanya sudah tahu Mhm. judul bukunya, tapi Tapi tidak ada bukunya nggak di fisiknya. situ. Iya. Boleh pakai the, karena dua-duanya sudah paham apa yang sedang dibicarakan, buku yang mana. Oke? Oke, thank you bro. Alright, oke dan sama kayak ini tadi, mereka membicarakan sebuah restoran, tapi mereka nggak lagi ada di restoran itu. Berarti Boleh, intinya tahu konteksnya ya kok, bukan Benar fisiknya sekali, ya. bro. Benar sekali. Good. Oke, nice, bro ya. The next, bro Imam Suhendi. Silakan, bro. Yeah, thank you very much, Bro Koko. Mhm. Ini sedikit itu pengucapan artikel itu yang itu pengucapan yang benarnya itu atau gitu ya. Bacanya Itu kadang orang menyebutnya a book atau a book gitu. ya. Untuk itu ada perbedaan apakah itu istilah British or American gitu. Nah itu aja Bro Koko. Oke, bro Imam ya. Bacanya gitu ya. Di British ataupun American sama ya. Itu artinya untuk tunggal, bisa sebuah, seekor atau seorang. Gitu, bro. Jadi bukan ya, tapi gitu. Yang benar ya. Sebenarnya. Ya. Gitu, bro. Jadi, jadi a book ya, bukan a book Yes. gitu ya. Bukan. Kalau dibaca satu huruf kan a itu dalam Oh iya. TOEFL itu kalau a gitu ya, tapi nggak a book tapi a book gitu ya. Yes, kalau alfabet memang ya A, B, C, D, E, F, G kan gitu ya. Iya. Nah, tapi karena ini jadi satu kata ya, jadi artinya sebuah, jadi gitu, bro. Ya, terus seperti ini Bro Koko, kata have itu mempunyai. Kadang orang ada yang menyebut ada have, ada have gitu. Ada has, ada has gitu. Itu yang benar yang mana gitu. Oh ya, itu hanya penekanan aja sih, bro. Oh iya, Hanya lebih ke aksen aja. Aksen aksen. kayak logat aja gitu, bro. Tapi dua-duanya Oh, benar. Nah, iya. have, Thank you. nice. Oke, welcome, bro ya. Oke. Oke, and the next one ya, Sis Vina. Sis Vina, come on. You wanna ask something? Ya, bro, thank you. Mau tolong kasih contoh yang pakai S-nya gimana ya, bro? The book sama Oke, the books. Contohnya gimana? alright, oke. Ada di slide selanjutnya ya, Sis Vina. Nanti dulu ya. Oh, Oke. gitu. Oke. Nah, kita Oke, masih di thank you. kata benda tunggal dulu. Nanti ada yang S Ya. nih, apples. Nah, that's it. Oke ya? Oke, bro. Oke. Thank you. Alright ya. Sekarang kita ke kata benda tunggal dulu. Oke, this one nih guys. Jadi sekali lagi, kalau dua-duanya sudah paham, baru mereka pakai the. Tapi kalau dua-duanya belum paham atau salah satu aja yang paham, nggak bisa pakai the, everybody. Oke, saya kasih contoh ya guys. Gini-gini. Misal nih, saya bilang ke teman-teman, saya bilangnya gini nih. I like the handphone. Artinya apa guys? Saya menyukai HP itu. Nah, teman-teman paham nggak HP yang mana? Enggak. Nggak paham ya. Oke. Paham. Paham yang mana? HP yang Tentang mana? HP. Iya, HP yang mana? Oh, kalau HP yang mana? Belum. Nah, that's it ya. The tadi kan artinya bisa ini, bisa itu, bisa tersebut, bisanya. Sedangkan saya nggak bawa HP gitu. I like the handphone guys. Saya suka HP tersebut. HP itu. Teman-teman pasti bingung kan HP yang mana? Iya. Nah, jadi I like a handphone. nggak bisa guys kalau yang paham cuma satu aja. Kan di sini saya yang tahu. Saya tahu nih HP yang saya maksud. Tapi lawan bicara saya nggak tahu. Berarti nggak bisa saya pakai the. Kecuali saya kenalkan dulu nih. Guys, I have a handphone. I like the handphone. Kalau gini artinya apa guys? Guys, aku punya Handphone. sebuah HP. handphone. Sebuah handphone. Aku suka Handphone ini tersebut. Nah, teman-teman paham nggak handphone yang saya maksud handphone yang mana? Paham. Paham ya?
handphone yang saya miliki. Walaupun teman-teman nggak lihat handphonenya yang mana, tapi paham ya itu handphone yang dimiliki oleh si Koko. Understand? Yeah, understand. Oke. Oke, gitu ya. Jadi yang dimaksud paham itu bukan kita lihat, itu bukan guys ya, tapi kita paham apa yang sedang dibicarakan. Oke ya. Kemudian ini ada dialog di hari selanjutnya ya. The next day itu keesokan harinya gitu. Si Rudy sama Emily ini ketemu lagi gitu. Coba untuk yang ini kita baca deh ya. Saya jadi Rudy, teman-teman jadi Emily ya, coba ya. Boleh. Emily, have you got a new job? Yes, I have. I've got a job. customer service of Best Buy. Best Buy. Nah, do you like working with Best Buy? Yeah, the job is Very good. it pays Me well. Nah, Well, glad to hear that you like the job. Good. Emily, have you got a new job? Ini pakai dulu nih ya. Nah, coba diartikan guys. Emily, Apakah apakah kamu mempunyai sebuah pekerjaan baru? good. Have itu bisa diartikan punya, tapi kalau diikuti kata kerja, got itu kan kata kerja ya. Berarti artinya sudah. Emily, sudahkah kamu baru. mendapat gitu ya? A new job itu apa guys? Pekerjaan baru. Sebuah pekerjaan baru. Sebuah pekerjaan baru. Di sini berarti Rudy sudah tahu belum guys? Belum. Belum. Dia kan masih nanya tuh, berarti kan dia belum tahu. Nah, makanya dia pakai juga ya, karena dia nggak tahu nih. Nggak bisa dia pakai the. Nanti si Emily nggak boleh jawab pakai the, karena lawan bicaranya masih belum tahu. Kita lihat jawabannya ya. Yes, I have. Ya, Iya, saya punya. Saya punya. Oke, tapi karena diikuti kata kerja tadi, got. Saya Saya sudah dapat. Ya. Sudah dapat. I've itu singkatan dari I have ya guys, disingkat. Yes. I've got a job. Aku sudah mendapat Sebuah pekerjaan. sebuah pekerjaan as customer service. Customer service di at Best Buy. Best Buy. Sebagai customer service di Best Buy. Di Best Buy. Nah, di sini si Emily jawabnya pakai a job. Dikenalkan dulu ya. Nggak boleh pakai the ya. Soalnya kenapa guys? Belum Lawan Belum tahu. bicaranya Lawan bicara belum tahu. belum tahu. Bayangkan si Emily pakai the gitu ya. The job. Pekerjaan tersebut gitu ya. Kok Rudy emang pasti bingung ya. Best Buy itu Tempat nama pekerjaan. tempat ya? Iya. nama Iya. tempat. Iya. Kirain Oh iya, Best Buy Best nama Buy. tempat. Best Buy itu nama tempat ya guys. Aku bekerja sebagai customer service di Best Buy. Oke, berarti sampai di kalimat ini kan si Emily sudah memperkenalkan ya, menjelaskan bahwa dia dapat sebuah pekerjaan. Berarti sampai di kalimat ini, Rudy paham belum guys? Sudah tahu belum? Paham. Sudah. Sudah. Si Emily sudah tahu belum? Sudah. Karena Ini dia orang dia sendiri yang kerja Karena kan? dia yang kerja. Nah, di sini setelahnya boleh mereka pakai the. Kita lihat ya, Rudy nanya lagi nih, do you like working with Best Buy? Artinya apa guys? Apakah kamu menyukai pekerjaan di Best Bekerja Buy? di Best Buy. Nah, apakah kamu suka bekerja di Best Buy? Gitu. Best Buy. Si Rudy sudah nggak menyebutkan sebagai apa ya, karena dia sudah tahu. Sebagai apa guys tadi? Customer service. Customer service. Good. Dua-duanya sudah tahu nih, jawabannya boleh pakai the. Yeah, the job is pretty good. It pays me well. Artinya gimana guys? Iya, Pekerjaan itu itu sangat sangat bagus. pekerjaan sangat bagus Baik. dan Nah, pembayaran itu menggajiku dengan baik. baik. Ya, the job, pekerjaan itu is pretty good ya, sangat baik ya, sangat sangat baik. bagus. Nah, itu menggajiku dengan baik. Nah, di sini si Emily bilang pekerjaan itu ya, karena Rudy nggak mungkin bingung. Nggak mungkin bingung terus pekerjaan apa gitu, nggak mungkin kan udah dikasih tahu ya sebagai customer service gitu. Nah, terus Rudy ngasih responnya, glad to hear that you like the job. Apa guys artinya? Senang Senang mendengar. senang mendengar Senang Senang mendengar kamu menyukai pekerjaan tersebut. pekerjaan itu. Oke.
Senang mendengar bahwa kamu menyukai pekerjaan Kerjaan tersebut. tersebut. Yes. Ya, mereka sudah nggak menyebutkan sebagai customer service lagi ya, cuma pekerjaan tersebut gitu aja, karena dua-duanya sudah paham. Siapa tuh? Nah, jangan ngantuk dulu ya guys. Oke. I'm sorry. It's okay, it's okay. It's okay bro, it's okay. Ketika keduanya sudah mengerti konteks jawabnya, barulah mereka menggunakan the ya. Jadi sekali lagi harus paham dua-duanya baru mereka pakai the. Oke ya guys. Clear enough? Cukup jelas teman-teman? Enough. Ya. Very good. Oke. Silakan Bro Yuzaki sudah angkat tangan. Coba ada pertanyaan kah? Boleh Saya nggak, Bro? maaf Bro Koko, soalnya saya masih ada karena kurang tahu gitu kan, masih ambigu juga. Yang pertama itu kan di pertanyaannya itu nggak ada do you have, tapi yang Rudy yang kedua kali menanyakannya tuh ada do-nya juga itu. Do-nya. Yang mana Bro? Yang pertama kan Emily, have you got? Kenapa nggak do you have a Pas nggak sih? good? Oke. Yang kedua do you. Nah, oke. Kenapa kok bisa beda itu- gitu kali Bro? Iya. Ini padahal kan pelajaran sebelumnya gitu saya. Iya Bro. Oke. Kenapa bisa beda? Karena yang pertama beda kalimat. Nah, beda kalimat, beda konteks, beda pembicaraan. Yang pertama adalah sudahkah kamu mendapat? Nah, berarti nanya nih, sudah atau belum gitu, Bro. Nah, itu polanya seperti ini, Bro. Ada have, kemudian subject, terus verb 3. Have you got? Itu namanya present perfect ya. Tapi teman-teman belum ke situ. Itu nanti ada di materi basic kedua. Have you got? Gitu. Jadi subject, verb, have, terus verb 3. Oke, kalau yang ini, do you like? Apakah kamu suka? Ya berhubungan dengan fakta ya saat ini. Jadi saat ini kan kamu bekerja di Best Buy. Apakah kamu suka kerja di Best Buy? Di sini do you artinya bukan sudahkah kamu, tapi apakah kamu gitu, Bro. Jadi ya memang konteksnya menanyakan dua hal yang berbeda. Yang pertama sudah atau belum, yang kedua adalah suka atau tidak gitu, Bro. Itu Bro Izaki ya. Oke, Bro Koko, terima kasih banyak Bro Koko. Oke, Bro Cudil silakan Bro. Gimana Asonten? Oke, halo Bro Koko. Thank you, Bro. Sorry if my question out of context, but curious about the line 4 when Emily said, "Yeah, the job is pretty good." What is the difference between "Yeah, that job is pretty good" and "Yeah, this job is pretty good"? Karena sama-sama itu kan ya, Koko. Kalau this itu ini. Oh, ini, oke. Ya, kalau this ini. Ya, the itu bisa juga sih diartikan ini ya, seperti yang saya tulis tadi, ini. Nah, tapi biasanya kalau kita pakai ini, itu biasanya kita sambil nunjuk gitu, Bro. Biasanya ada bendanya gitu, Bro. Jadi kayak this bottle gitu. Botol ini gitu. Biasanya seperti itu, Bro. Tapi kalau the nggak harus ada bendanya. Seperti itu, Bro. Oke, I see. Oke, thank you Bro Koko. Welcome, Bro Judian. Oke ya. Seperti itu ya, teman-teman. Dan ini tadi contoh kita penggunaan dari artikel a, kemudian bisa jadi the gitu. Kebetulan kita nggak pakai an ya guys, karena an itu untuk kata benda yang awalannya huruf apa tadi guys? An huruf konsonan apa huruf vokal kalau an? Oh, vokal. Untuk huruf vokal. Nah, kebetulan di sini tadi nggak ada ya awalan huruf vokal. Kayak a job itu kan J kan? Nah, ini konsonan kan, jadi kita nggak perlu. Nah, boleh nggak kalau an job gitu, boleh nggak ya? Nggak boleh. Ya nggak boleh, nggak bisa ya. Ya a job gitu. Kebetulan kita nggak pakai an. Jadi sesuai kebutuhan kita sih ya, pakai a atau pakai an. Oke, sekarang kita ke plural noun ya. Plural itu jamak ya. Noun itu kata benda, berarti kata benda jamak. Kalau lebih dari satu tadi tinggal diakhiri oleh huruf apa guys? S atau ES. Nah, S ya, atau ES. Oke, good. Ini ada dialog lagi, tapi ini sudah bukan tentang Emily sama siapa tadi? Rudy tadi ya. Now,
Sudah tidak ya. Ya, coba kita baca nih ya. Saya jadi coba teman-teman. Oh, teman-teman deh yang jadi mom ya, soalnya lebih panjang ya, biar praktek juga ya. Saya jadi daughter. Coba. 1, 2, 3. Gimana guys? Sweet, Sweetie, I I am going to am buy going to buy apples. apple. I'm going to buy apples. Can I Jadi go I'm with you, going to buy mom? apple. No. No, Jadi no. You need to stay at home and Little watch your brother. Little brother. brother. Alright, oke. Kemudian singkat cerita langsung ke sini. Boleh dibaca guys? Sweetie, Sweetie, Can you help you help me to build the apples. I want to make apple pie. apple pie. Some Apple apple pie. pie. Hi. wow, the apples look so fresh. Nah, oke ya, coba kita artikan sama-sama nih. Sweetie, sweetie itu apa sih ya? Sweetie. Sayang. Sayang gitu ya. I'm going to buy apples. I'm Saya going to Aku mau Saya pergi mau membeli Saya- apel. Saya akan akan membeli membeli Nah, I am apple. going to itu aku akan gitu ya. Aku akan apel. membeli Beli apel. apel. beberapa Banyak apa? apel. Beberapa apel. Apel. Nah, atau apel-apel. Berarti di sini mau beli satu atau lebih dari satu, guys? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah, boleh nggak pakai atau en? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh karena pakai apple-nya jamak. Enggak boleh. Soalnya Nggak itu boleh lebih dari ya. satu. Good. Oh, Atau en tadi kan untuk kata benda tunggal ya. Iya. Nah, oh. masa di depan bilang satu, di belakang banyak kan nggak bisa ya. Iya. Nah, kita nggak usah pakai atau en berarti ya. Iya. Oke, nggak usah pakai. Boleh nggak pakai ende? Boleh. Nggak boleh. Tapi Nggak tapi boleh. Nggak boleh bacanya juga. kan. Iya, tapi nggak boleh Boleh. pakai ende. Kenapa, guys? Soalnya Oh, menunjukkan AS. benda itu ada di situ. Oh iya. Emang sudah ada apelnya? Belum. Nggak ada. Belum kan? Nah, emang lawan bicaranya sudah tahu sebelumnya? Belum. Belum. Nah, jadi karena cuman si ibunya ini sendiri yang tahu ya rencana ini. Nggak boleh pakai ende. Jadi nggak bisa pakai atau pakai en karena ini lebih dari satu, rencananya beli lebih dari satu. Nggak boleh pakai ende karena lawan bicaranya belum tahu dan apelnya belum ada. Understand guys? Understand. Jadi nggak pakai en atau ende di kalimat ini. Bro Koko. Oke. Can I go with you, mom? Apa tuh artinya guys? Bisakah saya ikut bersamamu? Bisakah aku ikut denganmu? Bolehkah Ma, gitu aku ya. bersamamu, Mam? Yes. No, you need to stay at home and watch your little brother. Apa guys? Tidak. Tidak, kamu harus tinggal di rumah, jaga adik Menjaga adik kecil. Menjaga adik kecil. Good. Watch itu bisa diartikan menonton, bisa menjaga ya. Menjaga adikmu. Gitu. Alright, apa sih alright guys? Baiklah. Baiklah. Nah, ini nih singkat cerita nih. Mom comes home with a kilogram of apples. Apa guys artinya? Ibu Pulang membawa bersama 4 kilo apel. Dengan apel. 1 kilogram apel. 1 kilogram apel. Kilogram itu sama kayak 1 kilogram sama aja ya. 1 kilogram of apples. Ada S-nya nih, berarti 1 kilo apel itu lebih dari Banyak. satu apel. Good. Jadi bayangkan ibunya tuh pulang bawa 1 kilogram apel gitu. Terus ibunya bilang nih, sweetie, can you help me to peel the apples? I want to make some apple pie. Artinya gimana guys? Sayang, bisakah kamu membantu saya untuk membersihkan apel itu? Bikin pie apple. Saya ingin membuat pie apple. Sweetie, sayang, can you help me? Bisakah kamu membantuku to peel? Peel itu apa sih guys? Peel. Mengupas. Ya. The apples, bacanya the ya guys, karena setelahnya huruf vokal. Jadi the itu dibaca the ketika setelahnya adalah kata yang berawalan huruf vokal a i w o. Jadi the apples. Oke. Tapi di sini nih si ibunya sudah pakai the ya.
Berarti ibunya tuh yakin bahwa anaknya pasti nggak bingung gitu. Jadi kalau diartikan the apples itu apa sih guys? The apples? Apple itu. Apel ini. Bisa apel-apel ini, Apel apel-apel itu. itu, Apel apel-apel tersebut. atau apel-apelnya. Apel-apelnya. Nah, jadi bisakah kamu membantuku untuk mengupas apel-apelnya gitu. I want to make some apple pie. Aku ingin membuat Pie apple. Pie apple. beberapa pie apple. Anaknya jawab nih, anak perempuannya ya. Wow, the apples Pemerintah look so daerah. fresh. Artinya apa guys? Apel ini Apelnya kelihatan segar. kelihatan PMK, segar. Itu terlihat fresh, Nah, segar. wow, Pemerintah apel-apelnya, Kabupaten Garut. Kena apel-apel tangan. ini terlihat sangat segar. Segar. Good. Oke. Berarti keduanya guys, kalau sudah pakai the, Numpang luhurna. berarti sudah Nu SP sama-sama lagi. paham. Iya nggak guys? What do you Nu think? handapna eta. Yes or no guys? Yes. Dinas pendidikan. Yes, that's sekolah. it. Dua-duanya sudah sama-sama paham. Jadi berarti nih ya, kita kan nggak tahu tuh ya, kita kan nggak tahu. Kita ini kan sebagai pembaca kan, tapi kita bisa menebak ya. Ketika ibunya tadi bilang bisa nggak nak mengupas apel-apelnya, berarti apel-apel itu sudah dilihat oleh si anaknya belum guys? Sudah. Sudah. Nah, makanya kenapa ibunya langsung pakai the gitu. Jadi kalau ada bendanya dan lawan bicara itu paham, langsung aja pakai the sambil nunjukin gitu ya guys. Tapi kalau nggak ada bendanya, ya harus dikenalkan dulu. Dijelasin dulu. Understand everybody? Yes, I understand. Good. Kalau saya Bro bilang ke Koko boleh teman-teman, tanya, silakan, sister. off itu digunakan untuk apa saja? Oh, banyak sekali kalau off. Oke. Sebentar. Untuk penggunaan artikel dulu, teman-teman, biar nggak kemana-mana, nanti baru saya jelaskan sedikit ya. Oke. Untuk penggunaan artikel, teman-teman, an sama the sudah paham? Sudah. Sudah. Kalau saya bilang gini nih, the bottle, teman-teman paham nggak botol yang mana yang saya maksud? Paham. Yang saya pegang kan? Betul. Tapi kalau saya nggak pegang apa-apa, tiba-tiba saya bilang the bottle, teman-teman bingung nggak? Botol yang mana? Jadi kalau nggak ada bendanya, dijelasin dulu. I have a bottle, saya punya sebuah botol. I like the bottle, saya suka botol itu. Jadi dijelasin dulu. Tapi kalau memang ada, ditunjukkan. Nggak usah dijelasin, langsung the aja. Karena sudah jelas. Clear guys? Jelas ya? Yes. Clear. Oke, kemudian Bro, tadi yang- apa? Sismutnya tadi? Penggunaan apa tadi? Off. Menggunakan kata off. Menggunakan Digunakan kata untuk apa off. saja? Oke. Off itu banyak sekali ya penggunaannya teman-teman. Off itu bisa diartikan dari, bisa diartikan di, bisa diartikan dengan, bisa diartikan banyak ya. Bisa jadi kata depan, bisa jadi kata hubung, kata sambung ya. Conjunction, sangat banyak. Tapi apa ya kita bilangnya ya, terlalu kompleks gitu guys ya. Off itu bisa masuk ke materi ini, itu, yang lain, yang ini, yang itu, nah, banyak sekali. Tapi sekilas ya, kalau kita lihat dari kalimat ini tadi, a kilogram of apples, itu di sini off-nya nggak ada artinya. Artinya gimana sih guys? 1 Kata kilo, sambung. 1 kilo 1 kilo apel. apel gitu ya. 1 kilo apel. Nah, 1 kilo apel gitu. Di Kalau sini off-nya nggak ada artinya gitu. kalau off-nya itu 1 kilo dari apel gimana? 1 kilo dari apel bisa, 1 kilo dari apel gitu kan bisa juga. Tapi sekalipun kita nggak pakai kata dari, 1 kilo apel gitu kan diartikan seperti itu bisa juga. Nah, jadi ya memang ini mengarah ke ini ya, bahwa apelnya itu berat apelnya itu adalah 1 kilo. Sama kayak gini guys, teman-teman bilang segelas air itu gimana sih? 1 glass water. A glass atau one glass? A glass Glass of water. of water. Of water. Oh, kayak yang menunjukkan sebuah itu ya, maksudnya ini Iya. gitu. Iya, jadi 1
airnya itu 1 gelas gitu. Kalau Oke. misalkan a glass the water, beda lagi. The glass, the water. Air yang mana, sister? Nah, gitu. Jadi kalau ada the, Oke. berarti intinya 2 orang sudah paham. Oke? Bro, yang tadi kapan dipakai the, bacanya kapan dipakai di tadi boleh diulang, Bro? Boleh, Kurang boleh. dengar tadi. Aha. Semua dibaca the. Kecuali kalau setelah the itu adalah kata yang berawalan huruf Vokal. vokal. A, I, U, E, O. Oh, yang kayak- A, I, U, E, O berarti ya, Bro? Benar sekali, sister. Bacanya di. Bacanya Z. Jadi Z. Berarti The apples. the apples gitu. Yes. Iya. Kalau teman-teman lihat film, belakangnya kan biasanya ada the end. Nah, itu bacanya gimana, guys? The end. End. The end. Oh, end. iya, the gitu. end Kalau aja. this, oh, this. Kalau the book. Kalau the Iya, book the book. tetap. The book ya, tetap the book. Kalau this book. Iya, boleh, tapi ada bukunya berarti this book gitu. Ini Berarti buku. the sama this itu sama ya kok ya? Sama, bisa diartikan sama, cuma kalau this ada bendanya gitu lah. Kalau the nggak harus. Oh ya sih. Oke, gitu ya. Oke. Alright. Oke ya guys. Satu lagi, Bro. Satu lagi, Bro, ya, Bro. Silakan. Saya masih nggak nangkep nih. Kalau di bahasa Indonesia kata sandang itu apa gitu ya penempatannya. Jadi seandainya kita nggak pakai the, to peel apples, emang nggak boleh ya? Nggak usah pakai artikel ini gunanya untuk apa gitu? Kata sandang itu kata penjelas, sister. Jadi menjelaskan bahwa kata benda itu sudah diketahui atau belum gitu. Kita kembali ke sini tadi ya. Yang namanya kata sandang itu kata penjelas. Jadi the digunakan untuk menyatakan kata benda yang benar-benar telah diketahui atau telah ditentukan. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa si A sama si B sudah sama-sama paham. Sudah sama-sama tahu nih yang mana kata benda. Soalnya kalau pada realitanya gitu ya, Bro ya. Kalau pas speaking tuh kayak kadang kepake, kadang enggak gitu kan. Sebenarnya bukan masalah. Tapi kalau di dalam writing tuh berarti wajib ya? Sebenarnya bukan masalah realita dipakai atau enggak ya, sister. Kalau kita speaking, itu kita enggak pakai grammar banget gitu. Like that one. Nah, sama kayak kita nih. Ya, itu maksudnya kayak enggak kepikiran gitu ya. Kayak kemasuk-masuk aja hedenya gitu. Saya ngerasa kayak kebanyakan hede gitu. Tapi kalau untuk tes guys ya, teman-teman jangankan the ya, kurang S, salah guys. Really. Iya, artinya beda. Iya, soalnya artinya jauh gitu ya. Nah, jadi kalau untuk speaking sama aja kayak kita berbahasa Indonesia nih. Kayaknya mau hujan. Ada nggak